pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedias Renadalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 9 Februari 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau parkir di zona hijau pada penutupan perdagangan Rabu. IHSG ditutup naik tipis 0,07%. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi dalam rentan harian dari yang terendah 6.912,11 hingga 6.961,92. Sektor transportasi dan logistik mengalami kenaikan paling signifikan dengan penguatan 1,03% dan diikuti sektor barang konsumen primer yang menguat 0,74%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.592,32 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,36 miliar unit saham. Beberapa saham yang banyak ditransaksikan oleh investor antara lain PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai transaksi 800,23 miliar rupiah dan saham BPRI ditutup naik 0,84%. Diikuti saham PT Bank Sentral Asia yang diperdagangkan sebanyak 480,91 miliar rupiah dan saham BBCA melemah 0,28%. Lalu saham PT Bank Mandiri dengan nilai transaksi sejumlah 384,53 miliar rupiah dan sahamnya ditutup naik 0,25%. Dari dalam negeri, survei konsumen Bank Indonesia pada Januari mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada Januari 2023 yang sebesar 123 atau lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya di 119,9 pada Desember. Di sisi lain, indeks utama Bursa Amerika Serikat terpantau parkir di zona hijau pada Selasa waktu setempat. Nasdaq Composite menguat 1,9%, S&P 500 naik 1,29%, sedangkan Dow Jones terkerek 0,78%. Adapun Wall Street kompak menguat dipicu pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait rencana kelanjutan kenaikan suku bunga acuan yang tetap sesuai dengan rencana. Selain itu, Powell juga mengatakan proses disinflasi atau penurunan inflasi negeri Paman Sam telah dimulai. Namun, untuk mencapai target 2% membutuhkan waktu yang panjang. Pernyataan Powell di Economic Club of Washington dinilai berada dovish dan memberi harapan kepada pasar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan melakukan pelonggaran pengetatan moneter. Bahkan ketika Powell menegaskan kembali untuk tetap memerangi inflasi. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan menguat tipis 0,07%. Investor asing membukukan pembelian bersih atau net buy sebesar 359,91 miliar rupiah. Meski demikian, sejumlah analis memperkirakan IHSG hari ini Kamis berpeluang berbalik arah. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan pergerakan IHSG hari ini akan dipengaruhi oleh rilis data penjualan retail periode Desember 2022. Data penjualan retail dalam negeri cenderung menunjukkan tren pelemahan sejak Agustus. Senada, Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan jika realisasi data penjualan retail lebih baik dibandingkan November, maka saham-saham sektor konsumen berpotensi menguat. Di sisi lain, data indeks keyakinan konsumen tercatat meningkat 123 di Januari 2023 dari 119,9 di Desember. Rio mengatakan kondisi ini memperkuat keyakinan bahwa terdapat potensi akselerasi pemulihan konsumsi domestik setidaknya di awal tahun 2023. Selain itu, Rio menambahkan pergerakan IHSG juga akan dipengaruhi oleh rilis kinerja keuangan emiten untuk tahun buku 2022. Sejumlah konstituen LQ45 diperkirakan akan merilis laporan keuangan pada pekan ini. Namun, Ivan sendiri mencermati bahwa terdapat penurunan nilai transaksi di pasar reguler. Hal ini seiring dengan pola IHSG yang terindikasikan membentuk pola ending diagonal. Ini menjadi suatu perhatian akan kemungkinan terjadinya tren reversal untuk mulai membentuk koreksi jangka pendek terlebih dahulu.
Menurut prediksi Ivan, IHSG hari ini akan bergerak di rentan support 6.884 dan resisten di 6.968. Sementara itu, secara teknikal Rio memproyeksikan IHSG rawan profit taking, apalagi jika tertahan di bawah level 6.950 hingga 6.970. Hitungan Rio resisten IHSG berada di 7.000 dengan support di 6.840. Untuk trading hari ini, Rio merekomendasikan investor untuk mencermati saham-saham konsumen seperti INDF, MBOR, ALI, dan juga GGRM, DSNG, dan LSIP. Sedangkan Ivan merekomendasikan saham BCAP, IMAS, UNVR, dan juga TPIG. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau terus menguat pada perdagangan Rabu di tengah indeks dolar Amerika Serikat yang berbalik melemah setelah pejabat The Fed tidak memberikan tanda lebih lanjut dari dorongan hawkish terhadap pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Hal ini mendorong investor untuk berspekulasi bahwa suku bunga mungkin tidak akan naik lebih banyak lagi. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif pengiriman April 2023 di divisi COMEX New York Exchange melonjak 9,75 US dollar menjadi 1.895,05 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkerek 9,44 US dollar ke level 1.882,41 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,19%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.028.000, melejit Rp11.000 bila dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp913.000 per gram, di mana nilai tersebut juga melonjak Rp11.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau menguat pada perdagangan Rabu petang. Sentimen pendorong harga datang dari nilai dolar yang melemah akibat pernyataan pejabat The Fed yang dinilai kurang hawkish tentang kenaikan suku bunga acuan. Selain itu, data persediaan minyak Amerika Serikat yang secara tak terduga menunjukkan penurunan juga turut menjadi penopang harga komoditas ini. Pada perdagangan Rabu, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Maret 2023 naik 0,04% menjadi 77,56 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman April juga naik 0,42% ke level 84,04 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, pasar menaruh harapan besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara Amerika Serikat tidak turun lebih tajam. Harapan ini seiring adanya sinyal sikap The Fed yang tidak terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Adapun nilai tukar dolar Amerika Serikat yang lebih lemah membuat harga minyak mentah lebih murah bagi pemegang mata uang asing. Hal tersebut diharapkan dapat ikut mendorong kenaikan permintaan dalam jangka pendek. Di sisi lain, data persediaan secara pekanan dari industri American Petroleum Institute menunjukkan adanya penurunan stok minyak Amerika Serikat sebesar 2,2 juta barel dalam sepekan yang berakhir pada 3 Februari 2023. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat pada Rabu. Rupiah di pasar spot terapresiasi 0,34%, sementara kurs rupiah berdasarkan Gestor Bank Indonesia menguat 0,11% ke Rp15.122 per dolar Amerika Serikat. Chief Analyst DJFX Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah disebabkan dolar Amerika Serikat yang cenderung melemah seusai pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang bersikap lebih dovish. Penguatan rupiah juga didorong oleh rilis indeks kepercayaan konsumen Indonesia yang naik lebih tinggi dari perkiraan. Menurut Lukman, rupiah masih berpotensi menguat pada Kamis. Pasar menantikan rilis data penjualan retail yang diperkirakan tumbuh 3%. Ekonom Bank Permata Joshua Pardedi menilai pasar
masih melihat probabilitas kenaikan suku bunga The Fed melebihi target The Fed, yaitu 5,25%. Karena itu, Joshua memperkirakan rupiah berpotensi melemah. Prediksi Joshua, rupiah akan bergerak di rentan 15.050 hingga 15.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lukman memperkirakan rupiah bergerak di 14.950 hingga 15.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedeas Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.